menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Sudah diberkati oleh Tuhan? Yes, dalam suasana yang baru tentu saja. Dalam suasana yang agak sedikit berbeda. Kalau buat saya enggak sedikit berbeda sih sebenarnya. Ini udah jauh dari berbeda, luar biasa. Selamat datang, tentu saja kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh sidang jemaat GSJ Bethlehem khususnya yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-55. Puji nama Tuhan. Dan juga tentu saja kepada seluruh tamu undangan, kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir, para gembala sidang, staf pastoral dari Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di DKI, yang ada di Banten, yang ada di Jawa Barat, bersama dengan jemaatnya juga yang sempat hadir pada hari ini, dan juga kepada tamu-tamu undangan yang lain tentu saja, tetangga-tetangga dari GSJ Bethlehem, kami ucapkan selamat datang buat saudara, dan kami percaya bahwa saudara pasti akan diberkati pada sore hari ini. Siap untuk firman Tuhan sekali lagi? New day, haleluya, new day. Hari yang baru. Tuhan taruhkan tema ini dalam hati kami di GSJ Bethlehem untuk tahun ini, ulang tahun ini yang ke-55, Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya mau dalam 30 menit ke depan ini saudara akan ikuti dengan baik, cermati firman dengan baik, kunyah firman dengan baik. Dan kalau ada di antara saudara mungkin pada sore hari ini sedang membutuhkan suatu terobosan baru dalam kehidupan saudara, biar firman ini saya doakan akan bicara buat saudara dan menolong saudara. Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19 firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat firman Tuhan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, ada dua hal yang saya ingin bicarakan buat saudara. Yang pertama adalah baru, yang kedua adalah hari. Hari yang baru sebetulnya. Nah, siapa di sini yang suka sesuatu yang baru, katakan amin. Siapa yang suka jadi pengantin baru, katakan yes. Yang belum jadi pengantin nggak boleh ngomong, belum bisa soalnya. Segala sesuatu yang baru, kita suka dengan semua yang baru. Karena yang baru itu membawa sebuah kegairahan tersendiri, saudara. Semua yang baru itu membawa suatu kebahagiaan tersendiri. Ya kalau saudara punya rumah baru, wah itu tiba-tiba jadi rajin ngepel. Tadinya malas-malas ngepel, tapi karena rumahnya baru, wah saudara jadi semangat untuk ngepel, saudara semangat untuk nyapu. Kalau saudara punya mobil baru, wah pagi-pagi aja saudara biarin hujan-hujan juga cuci mobil. Karena sesuatu yang baru. Dan kita semua suka dengan sesuatu yang baru. Dan buat saya itu semuanya wajar saudara. Dan kita semua suka yang baru. Kalau saya punya anak, waktu itu anak pertama kami Rachel baru lahir. Itu saya sangat bersuka cita bersama dengan Epi. Kami, karena Epi di rumah jagain Rachel pada saat itu. Karena anak baru saudara. Jadi bawaannya pengennya pulang melulu gitu. Saya juga ingat mundur sedikit jadi pengantin baru. Bawaannya pengen pulang melulu. Pengen cepet-cepet malam terus nih, malam lagi nih ketemu sama istri saya yang masih baru, yang masih fresh. Dan karena apa? Karena semua yang baru itu membawa semangat baru, membawa kesenangan yang baru, membawa harapan yang baru. Berapa banyak di antara saudara suka dengan tahun baru? Saya juga suka ingat setiap kali tahun baru kita sering membuat resolusi. Pokoknya tahun ini saya mau mulai nurunin berat badan 10 kilo. Di awal tahun baru semangatnya luar biasa. Tapi begitu berjalan bulan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, mulai sudah tidak baru lagi. Nah saudara, perhatikan saya. Di dalam dunia ini hukumnya seperti itu. Bahwa segala sesuatu yang baru sekarang, besok-besok nggak jadi baru lagi. Besok-besok bisa jadi sesuatu yang lama. Besok-besok jadi sesuatu yang usang. Yang sepertinya kita udah bosen. Makanya jangan heran, kalau ada banyak orang di dalam dunia ini dengan nilai yang salah, mereka bosan dengan pernikahan mereka yang begitu-begitu aja. Mereka bosan dengan pekerjaan mereka yang begitu-begitu aja. Mereka bosan dengan pelayanan, mungkin kalau itu di gereja, pelayanan kok begitu-begitu aja gitu.
Karena memang pada dasarnya setiap orang mau sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang baru itu excitement-nya cuma sebentar. Begitu waktu berjalan udah gak baru lagi, mulai bosen timbul. Dan kalau bosen udah mulai timbul, mulai mau nyari lagi yang baru. Jangan heran ada banyak istri yang mau cari suami baru. Jangan heran ada banyak orang yang aduh saya bosan sama rumah saya mau cari rumah yang baru. Saudara, gak semua orang bisa beli rumah baru. Gak semua orang. Nah makanya setiap orang jadi crafting sebetulnya. Mereka merindukan, mereka ingin betul bahwa saya mau punya sesuatu yang baru. Supaya hidup saya tetap bergairah. Kalau gak ada yang baru kurang bergairah. Itulah hukum alam, saudara. Tetapi saya renungkan firman ini, waktu saya dapatkan firman ini Tuhan bicara satu hal dalam hati saya. Arif, kamu nih gak butuh sebetulnya istri baru. Istri saya ada di situ. Mana istri saya? Itu ada di situ istri saya. Itu dia. No, yang kamu butuhkan adalah pembaharuan dari pernikahanmu dengan istrimu yang dulu baru, mungkin sekarang udah gak baru. 18 tahun kami menikah, tapi saya mengucap syukur karena ada pembaharuan itu di dalam rumah tangga kami, setiap hari jadi kayak baru. Itu yang paling enak. Itu yang paling nikmat. Jadi kalau lihat-lihatan begini tuh, apalagi dia pakai bulu matanya baru. Saya suka banget dan saya bilang, wow. Karena ada sesuatu yang baru. Nah, maksud saya begini saudara, tanpa kita harus mencari sesuatu yang baru, sebetulnya kita bukannya membutuhkan yang baru, kita membutuhkan pembaharuan. Pembaharuan pikiran, pembaharuan hati, pembaharuan komitmen. Kita butuh pembaharuan, bukan yang baru. Jadi jangan susah-susah saudara nyari rumah baru. Selama saudara bisa kreatif di dalam rumah saudara yang dulu baru sekarang udah gak baru. Saudara bisa ngelihat ruangan rumah saudara jadi baru. Saya mau ucap syukur karena di kantor gereja kami, settingannya ya gak ada yang berubah saudara. Itu bangunan lama. Tetapi kami mengucap syukur setiap 6 bulan, setiap 7 bulan, 8 bulan, saya coba setting lagi ruangan saya supaya kelihatannya baru. Jadi yang kita butuh sebenarnya adalah pembaharuan, bukan sesuatu yang baru. Dengarkan saya punya pesan ini buat saudara pada sore hari ini. Kabar sukacita, Tuhan mau memberi kepada kita sesuatu yang baru. Ngomong dulu sama teman sebelahnya, Tuhan mau kasih kamu yang baru sebenarnya. Tapi bukan yang tadi saya bilang ya, bukan pasangan baru, bukan. Bukan pernikahan yang baru, bukan. Kalau yang sudah menikah. Tapi Tuhan juga suka untuk memberikan kita sesuatu yang baru, saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau bilang ini sama saudara, saya mau cerita ini buat saudara. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, saya kayaknya mesti jalan-jalan, ini mumpung panggungnya gede. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, itu pasti bagus. Lihat teman saudara sebelahnya. Lihat teman saudara sebelahnya, itu ciptaan Tuhan. Dan saya percaya itu bagus. Walaupun mungkin hidungnya gak terlalu bagus. Tapi perhatikan saya saudara, semua yang diciptakan oleh Tuhan adalah bagus. Karena waktu Tuhan katakan, jadilah terang, jadilah dalam kitab Kejadian, dia pada akhirnya katakan sungguh amat baik. Jadi semua yang Tuhan ciptakan adalah baik. Saya mau kasih contoh buat saudara satu saja dari ciptaan Tuhan yang baik. Karena dulu saya pernah ikut pramuka walaupun gak lulus. Saya pernah ikut pramuka. Jadi saya ingat bahwa lambang pramuka itu adalah tunas kelapa. Betul ya saudara ya? Tunas kelapa. Nah apa yang ada di dalam kelapa? Kalau kita lihat ciptaan Tuhan bentuknya pohon kelapa misalnya. Itu ciptaan Tuhan. Pohon kelapa. Saya ingat banget pelajaran ini, soalnya pelajaran dari SD saya nempel banget saudara. Pohon kelapa yang kita lihat cuma sekedar pohon, memang betul ada buahnya. Kalau kita ngelihat pohon kelapa dan kita bilang Tuhan ini pohon biasa aja gitu. Tapi ketahuilah bahwa pohon kelapa ini punya manfaat yang luar biasa. Karena ciptaan Tuhan itu luar biasa. Ciptaan Tuhan itu bagus. Nah waktu Tuhan ciptakan pohon kelapa, kita nggak cuma sekedar makan buah kelapa. Tetapi dari sebuah ciptaan Tuhan ini, kita bisa mendapatkan yang disebut daun kelapanya. Itu bisa dipakai macam-macam. Bisa dipakai buat atap rumah, bisa dipakai segala macam saudara. Dan kalau kita bicara buahnya tentu saja, kita bisa makan daging kelapanya.
jangan batoknya. Waktu kita makan dagingnya kita bisa nikmatin, kita bisa minum airnya. Dan itu bermanfaat buat kita. Tapi selain itu juga batoknya masih bisa kepake. Kalau saudara bakar ikan pakai batok kelapa, wanginya beda. Nah kalau saudara ada serabut kelapa katanya, itu pun bisa dipakai dulu buat cuci piring dan lain sebagainya. Sekarang mungkin buat nanam apa segala macam, saya juga gak terlalu ngerti. Tetapi ada manfaatnya, belum lagi batangnya. Saudaraku, semua yang diciptakan Tuhan kelihatannya cuma begitu doang. Tapi sebetulnya di dalamnya ada semua yang baik yang tersedia untuk memberkati kehidupan kita. Saudara yang bersama dengan saya katakan amin. Saya pindah ke sebelah sini. Soalnya kelihatannya saudara yang sebelah sini masih adem-adem. Saudara diberkati Tuhan yang sebelah sini? Thank you. Woo! Sarangeo. Saudaraku, perhatikan. Kalau segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu baik, sepertinya memang biasa aja, tapi sebenarnya di dalamnya ada yang baik. Saya mau bicara tentang hari buat saudara. Hari itu diciptakan oleh Tuhan. Hari Senin diciptakan oleh Tuhan. Hari Selasa diciptakan oleh Tuhan. Hari Rabu diciptakan oleh Tuhan. Hari Kamis diciptakan oleh Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu diciptakan oleh Tuhan. Jadi nggak ada satu hari pun yang katanya jelek. Semua hari karena hari adalah ciptaan Tuhan, maka semua hari jadi hari yang baik. Sudah perhatikan saya. Mazmur 118 ayatnya yang ke-24 bilangnya begini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka cita. Kita akan bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya. This is the day that the Lord has made. Dia sudah buat hari ini. Dan hari yang dibuat oleh Tuhan itu membuat marilah kita rejoice and be glad in it. Kita bersuka cita, berbahagia di dalamnya. Karena di dalam sebuah hari itu ada kebaikan Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang selalu kita nanti-nantikan untuk datang dalam rumah Tuhan. Membawa seluruh persembahan kita, pujian kita, semua yang baik. Hari Minggu kita nanti. Saudaraku, jadi gini, kalau setiap hari kita bilang begini, this is the day that the Lord has made. Hari ini adalah hari yang Tuhan sudah ciptakan buat saya, berarti hari ini adalah hari baik. Hari ini hari Minggu, Minggu yang baik. Besok hari Senin, nggak peduli apapun yang terjadi. Kalau Tuhan ciptakan hari Senin, di dalam hari Senin ada semua yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Semua yang baik yang saudara dan saya perlukan ada di hari Senin. Hari Selasa, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Aku akan bersuka cita di dalamnya. Karena hari Selasa pun di dalamnya ada semua yang saya butuhkan, yang saudara butuhkan untuk memberkati kehidupan kita. Jadi setiap hari, karena hari itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan hari, di dalamnya seperti pohon kelapa tadi. Kita mungkin ngelihatnya hari Senin, I hate Monday. Itu cuma Garfield yang bilang begitu. Saya kayaknya aduh males banget hari Senin ya. No. Seperti pohon kelapa, seperti biasa aja. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang baik. Sudah dengar, sudah perhatikan. Demikian juga dengan setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita, selalu ada yang baru di dalamnya. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Apa saudara baca bersama dengan saya? 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi besar setiamu. Kalau saya bangun hari Minggu pagi, terima kasih rahmatmu baru hari ini. Saya punya semua yang baik. Saya punya semua hikmat yang dari Tuhan. Tuhan sudah siapkan buat hari ini. Saya punya kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Saya punya karena Tuhan sudah sediakan buat hari ini. Saya punya rezeki buat hari ini. Tuhan sudah sediakan buat saya pada hari ini. Saya punya semua yang saya butuhkan pada hari ini. Karena Tuhan sudah sediakan buat hari ini. Saudaraku bayangin, kalau setiap hari adalah hari yang baik buat kita. Semua hari yang Tuhan ciptakan adalah baik buat kita. Rahmatnya selalu baru buat kita. Selalu ada
perkara-perkara baru yang Tuhan berikan buat kita. Dan itu membuat kita bersuka cita, itu membuat kita excited. Hidup kita akan jadi lebih hebat, luar biasa. Karena setiap hari ada rahmat Tuhan yang menyertai dan kita percaya itu. Dan kita hidup di dalamnya. Yang bersama dengan saya katakan amin. Saya ngitung saudara. Umur saya 48 tahun. Kalau 1 tahun ada 52 minggu atau hari minggu. Maka ini hari minggu ini adalah hari ke 2496 hari minggu saya. Saudara nggak ngerti ini maksud saya nih. Berapa usia saudara? Saudara hitung ada berapa kali hari Senin yang saudara alamin dalam hidup saudara. Cuman yang hebatnya begini saudara. Tuhan cuma ciptain 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kembali lagi ke Senin. Cuma 7 hari. Tapi 7 hari ini sudah berjalan selama ribuan tahun. Dan bayangkan kalau setiap orang ngerti kebenaran firman ini bahwa apa yang Tuhan ciptakan baik termasuk hari, berarti setiap hari yang kita lewati kalau kita ngerti kebenaran ini, Tuhan sedang siapkan sesuatu yang besar buat kita di dalam hari yang kita jalanin. Dan kalau kita jalanin hari demi hari, setiap hari selama bertahun-tahun, harusnya hidup kita jadi lebih baik daripada 10 tahun yang lalu. Harusnya hidup kita lebih baik daripada bahkan 1 tahun yang lalu. Harusnya hidup kita bahkan lebih baik daripada seminggu yang lalu. Karena waktu kita jalan ini bersama dengan Tuhan, selalu ada rahmatnya yang baru setiap pagi. Jadi kalau saya berpikir ulang tahun, saya masuk sekarang ke ulang tahun ini saudara. Sebenarnya ini ulang hari. Enggak terlalu ulang tahun, tapi ulang hari. Kalau saya ngulang-ulang terus hari Senin dengan kesalahan yang sama, enggak heran hidup saya enggak kemana-mana. Kalau saya setiap hari Selasa menjalankan sesuatu yang rutin begitu-begitu aja, enggak heran hidup saya membosankan. Kalau saya jalankan hari-hari saya, hari Rabu saya dengan yang sama aja seperti schedule yang biasa, as usual, business as usual, maka sebetulnya itu yang membuat saya jadi bosan. Dan itu yang membuat saya jadi nggak bergairah. Itu yang membuat saya jadi nggak bisa ngelihat ada sesuatu yang lebih baik di depan saya. Kenapa? Karena cuma begitu-begitu aja. Saudara, saya nggak tahu sudah berapa tahun saudara mengulang tahun saudara. Tadi saya sampaikan, saya 48 tahun ngulangin tahun-tahun saya. Ternyata SICC haredang. Dibilang katanya SICC musim dingin. Tapi ternyata saya keringetan. Saudara 48 tahun saya udah. Gereja ini 55 tahun. Bukankah kalau setiap yang diulang-ulang itu akan membuat jadi lebih baik? Saudara gak bersama dengan saya nih. Bukankah yang kita ulang-ulang akan menjadi lebih baik? Harusnya hidup kita lebih baik gak? Karena tiap hari kita ulang-ulang. Hari Minggu kita ulang-ulang. Gereja yang kebaktian hari Minggu harusnya kebaktiannya jadi makin baik. Karena minggunya diulang-ulang. Orang yang kerja Senin sampai Sabtu harusnya kerjaannya lebih baik. Karena yang dikerjakannya diulang-ulang. Saya dulu pemain bulu tangkis begini-begini juga. Walaupun kurang begitu tinggi. Tapi saya di bawah Jojo sedikit. Tapi kalau main sama Ginting kira-kira 15-14 lah. Dulu waktu saya main badminton, sudah dilatih sama pelatih saya. Itu diajarin backhand. Saudara kalau tahu backhand ya, itu ambil ya. Tas, dari gayanya udah ketahuan kan jago kan. Tas gitu. Dan itu diulang-ulang. Sampai betul pukulannya bisa sampai ke ujung sana dan dekat sama garisnya, nggak keluar garis, tapi di garisnya. Dan itu terus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Sampai ngelop aja diulang-ulang, terus diulang-ulang. Sampai saya bilang begini, Pak bosen kapan mainnya? Kamu ulang-ulang aja dulu ini. Kalau kamu semakin
bisa sering ngulang-ulang ini main gampang katanya. Saudaraku, segala sesuatu yang diulang-ulang seharusnya akan membuat kita jadi lebih jago. Dan saya berdoa pada siang hari ini, pada sore hari ini, bahwa kehidupan saudara dan saya, kehidupan gereja kita bersama-sama, dimanapun saudara melayani, dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, perusahaan apapun, usaha apapun yang terus saudara ulang-ulang dari tahun ke tahun dengan usaha yang sama, saudaraku dengar saya, setiap hari Tuhan sedang siapkan sesuatu yang baru, yang akan memberkati usaha saudara, yang akan memberkati pelayanan saudara, yang akan memberkati kehidupan saudara, termasuk akan memberkati rumah tangga saudara. Saudara lakukan terus berulang-ulang dengan istri saudara, dating terus. Setiap minggu, kami masih dating setiap minggu, saya bersama dengan istri setiap hari Senin kami dua-duaan. Setiap malam, saya mau bilang ini saudara, setiap malam kami mesti pegangan tangan. Sayang kamu gak ada yang megang. Sayang banget. Tapi harus pegangan dan harus lihat-lihatan. Dan itu kami lakukan. Kadang-kadang mungkin berpikirnya gini, ngapain kan udah tahu. Tapi kenapa mesti terus-terusan dibilang I love you, I love you, I love you, I love you. Kenapa selalu mesti bilang sarangyo? Kenapa mesti selalu bilang begitu? Itu yang diulang-ulang, itu akan menjadi melekat dan semakin kuat. Demikian dengan hidup saudara. Demikian dengan pelayanan kita. Demikian dengan apa saja yang saudara lakukan, main musik, saudara ulang-ulang terus akan jadi baik. Termasuk tahun-tahun hidup kita. Semakin Tuhan berikan kesempatan untuk kita ulang tahun kita, harusnya hidup kita ke depan jadi lebih baik. Dan Tuhan pernah berjanji begini, walaupun di Alkitab gak banyak mengajar tentang ulang tahun, tetapi saya percaya, saya akan kutip beberapa ayat yang firman Tuhan sendiri ajarkan tentang bagaimana hidup kita seharusnya semakin tua, semakin jadi. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Mazmur 92 ayat 15. Mazmur 92 ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, gemuk dan segar. Ibu-ibu nggak terlalu suka ini sebenarnya. Saya ngerti itu. Tetapi sesungguhnya mereka yang tertanam dalam rumah Tuhan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, gemuk dan segar. Amsal 4 ayat 18, jalan orang benar, kian hari itu kian bertambah terang katanya. Puji Tuhan buat itu saudara. Namun sekali lagi yang jadi masalahnya adalah begini. Kita mau selalu baru. Tapi kenyataannya yang baru bisa jadi lama. Tuhan selalu mau kasih yang baru buat kita. Tapi kitanya sendiri responnya selalu bilang, ini udah lama. Jadi gimana dong? Pernikahan saya udah lama Pak. Pernikahan saya udah kayaknya membosankan. Kayaknya udah gak ada anggur baru. Kayaknya udah gak ada sesuatu yang bisa dinikmati dalam pernikahan hubungan ini. Kayaknya usaha saya udah gak bisa lagi maju. Kayaknya pendidikan saya udah mentok. Begini-begini terus. Dan saya gak punya lagi harapan sepertinya. Gereja saya udah stuck seperti ini. Kami udah mentok gak bisa lagi kemana-mana. Saudaraku, minum sebentar. Saya mau kasih kabar sukacita buat saudara. Kalau ada di antara saudara pada siang hari ini yang sedang tidak mengalami terobosan baru. Dan saudara sedang bosan dengan hidup saudara. Mungkin saudara sedang berpikir, mungkin ada di antara saudara sedang berpikir, saya sudahi saja hubungan ini. Saya sudahi saja bisnis ini, saya udah pokoknya udah, saya udah capek, saya udah bosan, udah gak ada lagi terobosan. Saya mau kasih tahu ada satu kunci di mana Tuhan akan terus memperbaharui saudara. Ada satu kuncinya cuma satu, namanya Yesus Kristus. Kuncinya cuma satu, namanya Yesus Kristus. Dan dia katakan begini saudara, Paulus katakan begini dengan sangat jelas. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, Yesus. Pada siang hari ini saya ingin ngajak pada saudara, yang mungkin di antara saudara ada yang, siapa Yesus? Saya gak terlalu kenal Yesus. Mungkin ada di antara saudara yang diajak sama tetangga atau diajak sama teman, datang ke ECC ada acara ulang tahun gereja. Mungkin di antara saudara ada yang belum pernah mendengar tentang ini. Sore ini saya mau kasih tahu buat saudara, ada harapan dalam hidup kita, di mana hidup kita gak akan pernah membosankan. Kuncinya cuma satu, percaya kepada Yesus Kristus. Karena dia sendiri yang katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Yesus adalah kuncinya. Kalau kita ngerti Yesus adalah kuncinya, kenapa kita nggak datang sama dia? Dan saudara juga mungkin pada sore hari ini katakan, Pastor Arif, saya udah jadi orang Kristen cukup lama, tapi tetap saya ngerasa bosen, tetap saya ngerasa jenuh, tetap saya ngerasa jengah, tetap saya ngerasanya nggak nyaman, hidup saya ini kayaknya udah begini-begini terus, kayaknya nggak ada terobosan apapun. Saya mau ajak saudara pada sore hari ini kembali datang kepada Tuhan Yesus. Karena barang siapa yang ada di dalam dia, katanya, dia adalah ciptaan yang baru, yang selalu diperbaharui oleh Tuhan. Saudaraku, saya ngerti bahwa kita nggak bisa kita tidak dapat memahami pekerjaan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Sama seperti gereja ini, saudara. Gereja Bethlehem sejak awal dimulai oleh founding father kita, Bapak Pendeta almarhum C.Z. Elia bersama dengan ibu. Mungkin nggak pernah berpikir, saudara, bahwa satu saat ibadah kebaktian ulang tahunnya di tempat ini. Mungkin nggak pernah kepikir. Tetapi mereka punya satu harapan di dalam Tuhan dan mereka mulai sebuah pekerjaan yang baik. Bersama dengan pemimpin-pemimpin yang lain pada saat itu. Dan pada saat mereka mulai mengerjakan ini, mereka gak punya bayangan ke depan. Karena memang kita gak bisa ngelihat terlalu jauh ke depan. Tapi kita punya janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa dia punya masa depan yang penuh harapan buat kita. Jadi kalau kita hidup di dalam hari-hari di mana dia ada, maka Tuhan sendiri katakan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Dia ini seperti progressive revelation. Pewahyuan yang progres, saudara. Dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Dari satu tahap pada tahapan yang berikutnya. Tapi terus menerus maju. Dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Saudara ketahui saya, dengarkan saya. Saya gak pernah tahu apa yang akan terjadi buat diri saya, buat diri kami sebagai keluarga 1 tahun ke depan. Gak pernah tahu. Bahkan besok pun gak pernah tahu. Tetapi selama hari ini, this is the day. This is a new day. Di mana Tuhan ada di dalamnya. Selama kita berjalan bersama dengan dia, kita memang gak ngerti dari awal sampai akhirnya pekerjaan Tuhan. Tapi dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau belum waktunya, saudara, mungkin kita nggak pengen lihat, mana Tuhan, buktinya mana? Katanya firman Tuhan bilang, engkau akan tolong aku lihat terobosan-terobosan. Mana buktinya, aku nggak lihat sekarang. Pasti belum waktunya. Tapi kalau kita terus bekerja di dalam Tuhan, kita terus melayani Tuhan, kita terus bekerja dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, walaupun kita nggak ngerti awal sampai pada akhirnya. Kita nggak bisa ngelihat mungkin sampai jauh ke depan. Tapi percayalah Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan yang puji Tuhannya adalah dari setiap generasi kepada generasi Tuhan turut bekerja. Tuhan ada di sana dari generasi ke generasi. Gereja ini dari tahun 1964 dimulai. Dan dari generasi kepada generasi yang berikutnya tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu ada-ada aja Tuhan. Bilang sama teman sebelahnya, Tuhan tuh ada-ada aja loh. Dan dia bisa membuat segala sesuatu yang gak pernah kita bayangkan. Justru itu yang dia sediakan. Tapi hebatnya gini saudara, Tuhan itu kerjanya unik. Dia gak bekerja sama seperti dia bekerja di tahun 64. Dia berubah. Sesuai dengan perubahan zaman, Tuhan terus berjalan maju. Dan kita mengucap syukur. Contohnya banyak di Alkitab. Yosua bersama dengan Musa. Waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Sampai di pintunya aja saudara. Di perbatasannya Musa harus stop. Dan gaya kepemimpinan Musa gak bisa diadopsi oleh gaya kepemimpinan Yosua. Karena generasinya berbeda. Tetapi rencana Tuhan terus berjalan. Dan itu gak pernah selesai, itu gak pernah stop. Sampai rancangannya jadi dari awal sampai akhirnya. Setiap generasi harus terbuka untuk melihat sebuah perubahan. Kita gak bisa hidup seperti zaman tahun 70-an. Saya yakin gak ada di antara saudara yang pakai baju zaman berapa? 70-an?
Saya ngelihat saudara kebanyakan pakai baju-baju zaman ya paling enggak 80-an 3 lah, 83 lah kira-kira. Tapi kita semua nggak mau dengan out of date, kita nggak mau hidup dengan out of date, kita mau hidup yang relevan dengan hari ini. Demikian dengan Tuhan, dia masih bekerja di antara kita dengan sangat relevan. Dan saya mengucap syukur, Saul waktu dia berperang melawan Goliat, biasa dia pakai pedang, pakai tameng, pakai segala macam. Tapi waktu Daud disuruh maju, ayo kamu pakai cara yang sama seperti saya. Lalu Daud bilang, enggak, cara saya beda. Saya cuma perlu batu, saya cuma perlu ketapel. Kamu perlu tombak dan lembing, kamu perlu semua senjata itu. Saya pakai ini, karena kita beda. Jangan samain. Generasi yang lalu punya masalah di generasi yang lalu. Generasi sekarang juga punya masalah buat generasi sekarang. Tapi masing-masing generasi, Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya untuk setiap generasi. Kalau generasi yang lalu sudah melewati masa-masa sulit mereka, generasi sekarang pun walaupun ada masalahnya yang berbeda, Tuhan sedang siapkan sebuah jawaban, sebuah solusi untuk generasi yang sekarang. Saudara, ini berlaku buat kehidupan rumah tangga saudara, berlaku buat kehidupan bisnis saudara, berlaku buat kehidupan dalam kuliah saudara, mungkin pergaulan saudara, pelayanan di gereja saudara, pelayanan di mana aja sudah ditempatkan oleh Tuhan. Ini semua berlaku bahwa Tuhan ingin menjadikan hari yang baru buat kita. Setiap hari akan menjadi hari yang baru karena rahmatnya selalu baru buat kita. Yesus memimpin kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan waktu dia izinkan kita masuk kepada hari yang baru, hari yang seolah-olah buat kita, ini hari yang luar biasa, ini hari yang menyenangkan, ini hari yang membuat saya tetap bersuka cita, saya tetap semangat. Saya ingin menjalani, saya nggak sabar bangun pagi, saya mau lakukan kerjaan ini. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan buat saya, saudaraku, ingat saya, dengarkan saya maksudnya. Sesuatu yang baru membutuhkan tanggung jawab yang baru. Sesuatu yang baru membutuhkan tanggung jawab yang baru. Sesuatu yang baru memang menggairahkan dan menyenangkan, sekaligus menegangkan, tapi membutuhkan tanggung jawab yang baru. Dan yang kedua, sesuatu yang baru butuh keberanian untuk berubah menjadi baru. Kalau kita stuck dan kita nggak mau berubah, maka kita akan diam di tempat dan kita nggak akan pergi kemana-mana. Sama dalam kehidupan di mana aja sudah ditempatkan. Sama, kalau kita nggak mau berubah, saya mau tetap seperti yang dulu. Seperti lagunya, aku masih seperti yang dulu. Seperti Yesus tidak pernah berubah, aku pun tidak berubah. Saudara, itu nggak boleh dinyanyiin. Karena yang harus dinyanyikan adalah kalau Tuhan suruh aku berjalan hari ini kepada persinggahan yang berikutnya, aku akan jalan kepada persinggahan yang berikutnya. Namun aku harus siap-siap untuk mau berubah. Tuhan memberikan, di sini sudah, ini yang membuat saya amazing. Tuhan selalu memberikan hikmat baru, kreativitas baru, kekuatan yang baru untuk kita bisa menghidupi kehidupan baru yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau saudara mau pernikahan saudara jadi lebih baik, Tuhan akan berikan kreativitasnya buat saudara. Asal engkau hidup di dalam Kristus. Kalau engkau mau bisnismu punya kegairahan yang baru, engkau akan diberikan hikmat dan kreativitas yang baru. Asal engkau ada di dalam Kristus, ada di dalam kebenarannya. Saya mau tutup dengan 2 ayat yang terakhir. Yeremia 29 ayat yang 11. Tuhan katakan begini, sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Aku tahu betul, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan. Baca bersama dengan saya, 1, 2, 3. Hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu hari depan kita, saudara. Kita mengucap syukur. Dan dia akan pimpin kita dari hari ke hari. Dari satu persinggahan pada persinggahan yang berikutnya. Namun, saya mau ingatkan sekali lagi buat saudara. Kita mesti mau berubah. Kita mesti mau berubah. Kalau kita mau masuk kepada rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera tersebut. Sesuatu yang baru, yang kita gak pernah bayangkan. Yang mata gak pernah lihat, yang telinga gak pernah dengar, yang hati mungkin gak pernah konten di dalamnya, gak pernah contain maksudnya. Gak pernah ada dalam hati seorang. Tapi itu yang Tuhan sediakan buat mereka yang mengasihi Dia. Saya akan memberikan gambar ini buat saudara, tolong boleh ditampilkan gambar slide saya yang terakhir. Kehidupan manusia seperti siklus, kehidupan gereja seperti siklus, kehidupan organisasi seperti siklus. Boleh ditayangin gambar slide berikutnya.
Kalau new day itu kita analogikan dengan sebuah kelahiran, ada titik yang disebut dengan titik new day atau titik kelahiran. Saya ambil analogi gereja ini saja. Gereja ini dilahirkan pada tahun 1964. 63, 64. Oke. Masa kelahirannya itu adalah new day pada saat itu. Lalu gereja ini terus mengalami pertumbuhan. Ada orang-orang yang berkorban, melayani dengan sungguh-sungguh dan mengalami pertumbuhan, saudara. Sama siklus kehidupan perusahaan saudara mungkin, siklus kehidupan rumah tangga saudara sama. Kehidupan kita pun sama, kita lahir, kita tumbuh. Dan setelah tumbuh kita masuk kepada masa yang disebut masa kejayaan. Biasanya itu masa-masa yang mentok buat kita. Udah paling top dan di situ kita udah bilang, Tuhan mau ngapain lagi? Ini udah sampai di sini mau ngapain lagi? Udah nggak tahu lagi mesti ngapain. Udah begitu-begitu aja Tuhan. Biasanya kalau orang stop sampai di sini, nggak ada new day yang baru, maka orang itu tentu saja atau organisasi tersebut atau gereja tersebut akan ngalamin yang namanya penurunan yang disebut dengan masa penuaan. Organisasi menjadi tua. Kalau organisasi nggak mengalami new day, nggak ngalamin hari yang baru, hubungan-hubungan jadi tua kalau nggak ngalamin new day. Dan penuaan ujung-ujungnya adalah kematian, saudara. Makanya nggak heran ada banyak rumah tangga hubungannya mati. Bisnis mati. Ada gereja-gereja yang mati, yang stagnan dan nggak bisa sampai di mana-mana. Ada begitu banyak hal terjadi karena masa kematian. Namun ada berita sukacitanya. Hari ini, this is a new day. Hari ini adalah hari yang baru. Dan saya bersuka cita buat saudara yang hadir pada sore hari ini. Karena this is your new day. Ini adalah hari baru juga buat saudara. Ini hari baru juga buat saya. Ini hari baru buat kita. Kenapa? Next slide. Saudara perhatikan. Pada saat ada new day dan kita ngalamin pertumbuhan, kita masih excited. Kita masih betul-betul kayaknya, wah ini luar biasa, saya semangat banget. Kita ngalamin terus pertumbuhan sampai masa kejayaan. Nah waktu kita mentok, disitulah kita butuh hikmat Tuhan yang baru. Kita butuh new day yang baru. Kita membutuhkan terobosan yang baru. Di mana Tuhan memberikan sesuatu yang baru buat kita. Dan ketika masa kejayaan, ada kelahiran yang kedua. Yang disebut dengan new day yang kedua. Dan kalau ada kelahiran yang kedua, berarti akan ada pertumbuhan yang kedua. Dan kalau ada pertumbuhan yang kedua, maka akan ada masa kejayaan yang kedua. Kalau masa kejayaannya udah mentok lagi, dengar saya, ada new day lagi yang baru. Yang Tuhan mau berikan buat kita. Dan kalau ini, terus itu dilakukan. Pasang lagi satu lagi kejayaan. Kalau itu terus naik ke atas, LED-nya gak cukup. Dan ini ayat yang sebetulnya Tuhan lagi bilang gini, Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat kamu jadi kepala, kamu akan terus naik dan bukannya turun. Kamu akan terus naik dan bukannya turun. Gereja ini gak akan pernah turun, gereja ini akan terus naik. Saya percaya gereja di Kota Bogor gak akan jadi gereja yang turun, tapi gereja yang naik. Gereja yang ada di DKI Jakarta, gereja yang ada di Banten, gereja yang ada di Bogor, gereja yang ada di Jawa Barat, gereja yang ada di Indonesia, come on. Gereja yang ada di Indonesia gak akan pernah jadi gereja yang mati, tapi jadi gereja yang terus naik dan bukannya turun. Izinkan saya pada sore hari ini menutup dengan ini saudara. GSC Bethlehem khusus buat Bethlehemers. Kita sedang memasuki a new day. Bethlehemers, mana Bethlehemers? Bethlehemers. Kita sedang memasuki a new day. Akan ada sesuatu yang baru Tuhan berikan untuk beberapa tahun ke depan. Bersiaplah untuk rela berubah. Bersiaplah untuk sesuatu yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Yang mungkin lebih besar, kita gak pernah tahu. Tapi percayalah, kalau Tuhan memberikan new day buat kita semua, pasti ada sesuatu yang baru yang kita harus persiapkan. Buat saudara yang pada sore hari ini, mungkin ada di antara saudara yang pernikahan sudah mulai mati. Saya mau perkatakan perkataan profetik ini buat saudara. Pernikahanmu akan mengalami new day pada hari ini dalam nama Yesus. Karena ada Tuhan di sana. Dan engkau undang Yesus di sana. Engkau yang pada saat ini mungkin bisnis itu sedang mengalami kematian. Atau sedang mengalami masa penurunan atau penuaan. Saya berdoa pada sore hari ini ada new day buat saudara. Sehingga engkau akan melihat pertumbuhan yang kedua. Kalau gereja saudara sedang mengalami stagnasi pada sore hari ini. Dimanapun saudara ada dari gereja manapun saudara. Percayalah Tuhan sedang menyediakan new day buat kita. Selama kita ada di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu,
Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sungai-sungai di padang belantara yang gak pernah dibayangkan. Tapi itu yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Tundukkan kepala saudara sebentar. Kita akan datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat sore hari ini. Karena ada firman Tuhan yang boleh disampaikan buat kami semua. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi. Aku berdoa, biar sementara firman Allah sudah disampaikan. Sementara firman Allah sudah diberitakan, sudah dilepaskan dengan kuasa, dengan pengurapan Tuhan sendiri, dengan otoritas Allah sendiri, di dalam Yesus Kristus melalui kekuatan Roh Allah yang ada di tengah-tengah kami. Aku percaya firman ini gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau ada di antara sidang jemaat di tempat ini atau yang hadir di tempat ini, yang sore ini mungkin sedang mengalami penurunan dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam hubungan-hubungannya. Bapak, aku berdoa secara khusus pada hari ini, spesial hari ini Tuhan. Izinkanlah mereka membuka hati mereka, membuka pikiran mereka, membuka roh mereka untuk Kristus masuk. Yesus menerobosi mereka sehingga ada new day lahir buat mereka. New day untuk rumah tangga yang sudah mulai terpecah. Ada hari yang baru, pemulihan terjadi di sana. Bisnis yang mulai ngaco, saudara. Tuhan, aku berdoa akan ada new day buat bisnis mereka. Pelayanan-pelayanan yang sudah mulai stagnasi, nggak bergerak kemana-mana. Ada new day buat mereka. Ada pertumbuhan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara nggak keberatan di antara saudara pada sore hari ini yang percaya akan firman ini, saudara mau mengalami terobosan dari Tuhan, boleh bangkit berdiri sebentar aja, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara percaya, saudara mau terima firman ini dan katakan, Tuhan, aku terima firman-Mu bahwa ada new day, pasti ada sesuatu yang baru yang membuat aku bergairah lagi. Yang membuat aku bersuka cita lagi. Yang membuat aku semangat lagi Tuhan. Ada harapan dalam hidupku karena ada sesuatu yang baru Tuhan berikan. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Saat ini juga. Semua yang disebut mustahil oleh manusia akan jadi dalam kehidupan kami semua. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama sambil mengangkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan sambil berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.